Oh ya, oke sudah kalau sudah di recording. Ya, baik Bapak Ibu, izin saya share ya. Ini kita tidak tidak lama Bapak Ibu. Ini kan tinggal bab 4 ya Bapak Ibu. Kita ke sini ya. Eh di Lokakarya Bapak Ibu kita sudah membahas bab 1, bab 2 dan bab 3 kan Bapak Ibu? Ya, Iya. bab 1, bab 2, bab 3 itu kita di sini ya. Kalau di sini Bapak Ibu ini bab 1 ya, ada pendahuluan. Ini yang di sini tidak lagi saya jelaskan Bapak Ibu ya. Kan sudah kita judul PTK saya sudah terangkan semua yang lalu ini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu sistematika laporan untuk tindak PTK. Jadi bab 1 itu pendahuluan. Kemudian latar belakang saya sudah jelaskan juga Bapak Ibu, yang apa yang isi dari latar belakang. Yang pertama adalah harapan ideal yang ingin dicapai atau dasolen. Kemudian ungkapan kondisi real. Jadi apa yang pertama itu di paragraf pertama adalah harapan yang ingin kita capai. Kemudian paragraf berikutnya adalah kondisi real di sekolah kita seperti apa, namanya Dasein. Kemudian paragraf ketiga deskripsi dampak-dampak dari kondisi tersebut. Jadi dengan adanya kondisi yang real ini Bapak Ibu, misalnya anak-anak malas ikut belajar agama, apa dampaknya dari situ Bapak Ibu ya. Kemudian setelah menuliskan dampaknya baru kita berikan solusi. Kita mau model pembelajaran apa ya, model pembelajaran apa dengan melihat anak-anak yang kurang tertarik dan pelajaran pendidikan agama Islam, kemudian cuma banyak mengantuk, keluar masuk, maka kita tawarkan solusinya, yaitu dengan memberikan treatment dengan model pembelajaran apa misalnya. Kemudian rumusan masalah Bapak Ibu itu sesuai dengan latar belakang. Jadi di sini kan sesuai dengan latar belakang dan itu identifikasi masalah. Kemudian rumuskan dalam kalimat tanya. Saya berharap Bapak Ibu di rumusan masalah jangan terlalu banyak ya. Di Lokakarya saya sudah sampaikan jangan terlalu banyak, jangan sampai 3, tidak sesuai waktunya, terlalu kentara kita ngarang, tidak sesuai waktu apa namanya waktu PPL kita dengan rumusan masalah kalau terlalu banyak. Kalau saya sarankan ya cukup 1 saja Bapak Ibu, kita fokus ke situ. Kemudian rumuskan dalam kalimat tanya. Ya, hampir semua sudah benar. Kemudian disesuaikan dengan judul. Terus tujuan penelitian. Nah, ini yang masih masih keliru di kita Bapak Ibu. Sesuaikan dengan rumusan permasalahan. Jadi kalau rumusan permasalahannya misalnya peningkatan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran problem based learning di SMP Negeri 1 Nunukan. Ya misalnya itu ya, maka nanti Bapak Ibu berdasarkan rumusan, nah, kita buatkan rumusan kalimat tanya, apakah dengan menggunakan model pembelajaran bla 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 dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, dengan untuk tujuan penelitiannya Bapak Ibu itu harus sesuaikan dengan rumusan permasalahannya ya. Jadi kalau tujuan penelitiannya itu tujuan penelitian adalah dengan penggunaan ini maka nilai anak-anak akan meningkat misalnya. Jadi jumlah relatif sama dengan jumlah rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya 2, maka tujuan penelitiannya juga itu Dua. 2. Tidak boleh 3 ya. Nah, itu Iya. yang penting Bapak Ibu. Kemudian manfaatnya. Manfaat. Manfaat penelitian juga kemarin Bapak Ibu ada yang keliru. Manfaatnya usah panjang-panjang. Ada 3 saja. Siswa, guru, sekolah. Ya, dengan nanti kan kalau dan memanfaatkan langsung penelitian kepada Bapak. Jadi guru masuk di kita Bapak Ibu ya, tidak usah bertele-tele. Manfaat teoritis, manfaat praktis tidak usah, langsung saja Bapak Ibu ya.
Kemudian kajian teori. Nah, ini Bapak Ibu, saya kembali mengulangi yang kemarin Bapak Ibu. Ingat, kajian teori itu Bapak Ibu adalah uraikan semua variabel yang ada dalam judul kita. Ya, ini dalam judul atau rumusan masalah itu diuraikan kembali Bapak Ibu ya. Ini pendapat ahli dan teori-teori yang menunjang. Kemudian, rumuskan definisi operasional, penjelasan istilah yang merupakan rangkaian kombinasi dari teori yang dijadikan acuan. Nah, Bapak Ibu, saya banyak memberikan catatan ke mahasiswa itu, Bapak Ibu, tolong kajian teori dan kajian pustaka bukan deretan pendapat-pendapat para ahli. Bukan cuma deretan itu Bapak Ibu, tetapi sebagai peneliti juga kita memberikan kesimpulan dari pendapat-pendapat yang kita ambil itu Bapak Ibu. Jadi berdasarkan teori di atas, maka menurut peneliti bahwa yang dimaksud dengan apa namanya model pembelajaran problem based learning dan seterusnya ya. Jadi kita ada yang namanya ada istilahnya lapis pengakrab gitu Bapak Ibu. Ada yang namanya lapis pengakrab. Saya screenshot dulu Bapak Ibu ya. Sorry Bapak Ibu, ini di mana ini? Ini di kelas kita ya? Mana kelas kita? Bimbel Bunda. Lagi Ya? Bunda. Lagi. Ya? Grup bimbel Bunda. Ah? Grup bimbel Kak Bun. Bukan. Sudah sama Pak Mudemin saja lah. Cuma dia yang saya dapat. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Ya, sekarang ke ini. Ini Bapak Ibu kajian teori ahli-ahli dulu. Terus kajian pustaka itu jadi bedakan antara kajian teori sama kajian pustaka. Kalau kajian pustaka itu direview peneliti terdahulu. Jadi misalnya saya pernah meneliti tentang model pembelajaran problem based learning. Nanti tuliskan di situ, tapi tulisan saya itu sudah masuk di apa namanya? Di Google Scholar. Cari di situ Bapak Ibu. Jadi saya nanti masukkan Emi Indra dalam penelitiannya PTK dengan judul baru judulnya apa terus berdasarkan hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi bla 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 maka siswa di SMP Negeri 1 Palu mendapatkan hasil yang yang lebih baik misalnya nilainya lebih meningkat. Nah, itu namanya review Bapak Ibu. Jadi ini sudah hasil penelitian. Kalau di atas ini teori ahli. Kalau kajian pustaka itu hasil penelitiannya orang. Tetapi sama dengan penelitian kita. Samanya itu bukan sama persis dengan mata pelajaran kita. Boleh saja kita mengambil mata pelajaran lain, tetapi modelnya yang sama. Atau misalnya materinya sama, sama-sama guru PAI, materinya sama tapi modelnya yang berbeda. Itu namanya kajian pustaka. Nah, Bapak Ibu, untuk kajian pustaka juga tetap kita masukkan nanti beresannya. Bapak Ibu masukkan kajian pustaka 3. Maka nanti Bapak Ibu masukkan juga pemikirannya sebagai peneliti berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka peneliti menyimpulkan bahwa ya jadi harus ada lapis pengakrab. Terus kerangka berpikir. Kalau kerangka berpikir ini Bapak Ibu itu sudah bisa dikopi saja. Jadi dia seperti matriks saja Bapak Ibu. Nah, ini metode penelitian ini sudah kita bahas Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuk ke sini saja Bapak Ibu, ke bab 4-nya. Ke bab 4-nya kita ke sini Bapak Ibu ya. Jadi laporan PTK, kemudian PTK sama PTS itu sama Bapak Ibu. Jadi kalau PTK untuk guru, kalau PTS itu untuk siapa Bapak Ibu? PTS untuk siapa? Siapa yang melaksanakan PTS? Ya, kepala Sekolah. ya, kepala sekolah ya. Jadi kalau PTK dilakukan oleh guru, kalau PTS dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu, sistematika laporannya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu ya.
boleh dicatatin. Yang pertama Bapak Ibu ada covernya. Ada cover atau judulnya. Kemudian syarat administrasi. Sebentar saya akan kasih lihat contohnya. Terus ada bagian awal. Ada bagian substansi, ada lampiran. Jadi nanti bagian substansi sudah itu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Nah, sebentar akan saya perlihatkan contohnya ya. Kemudian nanti kita akan bahas satu-satu. Lagi Bapak Ibu saya ini dulu ya. Nah, Bapak Ibu, ini sistematika laporannya. Nah, kita mulai dari sini Bapak Ibu. Pertama dari cover atau judul. Apa isinya cover atau judul itu Bapak Ibu? Jadi pertama ada judul penelitian, ya. Kemudian nama penelitinya siapa? Misalnya meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning di SMP Negeri 1 Nunukan. Nanti ada logo kampus misalnya, terus nama penelitinya disusun oleh Andi Fatmawati. Nah, baru instansi penelitinya di bawahnya SMP Negeri 1 Nunukan. Ya, misalnya Bapak Ibu ya, itu isi cover Bapak Ibu, isi cover. Jadi di cover tidak usah tulis pembimbing, ya. Tidak usah ditulis pembimbing. Nanti di mana ditulis pembimbing Bapak Ibu di kata pengantar, ucapkan terima kasih kepada pembimbing ya, misalnya ke dosennya, ke guru pamongnya, itu dituliskan Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah syarat administrasi. Syarat administrasi apa semua Bapak Ibu? Lembar pengesahan. Buatkan lembar pengesahan Bapak Ibu, nanti akan saya berikan contohnya. Lembar pengesahan, mengesahkan bahwa PTK ini sudah kita laksanakan. Kemudian pernyataan keaslian, menyatakan bahwa PTK ini benar-benar asli, bukan jiplakan. Kemudian surat izin penelitian, ya harus ada surat izin penelitian. Kemudian ada bukti seminar. Nah ini nanti Bapak Ibu kita kaitkan dengan UKIN. UKIN Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu PTK-nya itu masukkan di portofolio ya. Masukkan di portofolio, kemudian beda nilainya ketika Bapak Ibu itu sudah ada seminar. Nah, Bapak Ibu tulis nanti ada bukti seminar. Apa itu Bapak Ibu? Ada daftar hadir seminar, ada foto dokumentasi seminar, boleh dilampirkan nanti. Itu beda nanti nilainya di UKIN Bapak Ibu. Nah, untuk seminar tidak usah repot-repot. Misalnya di sekolah ya, sekolah Bapak Ibu pegang mic, anggaplah Bapak Ibu ya, pegang mic terus ada kayak sejenis rapat lah Bapak Ibu, terus nanti ada dokumentasi, itu bukti seminar. Kemudian paling bagus lagi Bapak Ibu, kalau PTK kita itu sudah diserahkan ke perpustakaan, itu tinggi juga nilainya Bapak Ibu. Jadi ada surat keterangan penyerahan hasil laporan ke perpustakaan. Itu namanya syarat administrasi ya. Ini laporan lengkapnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, nah kita masuk sudah di bagian awal. Di bagian awal itu Bapak Ibu ada daftar isi, ya, ada daftar tabel, ada daftar gambar, ada daftar lampiran, ada abstrak. Jadi sudah ada abstrak Bapak Ibu ya. Kalau di proposal kemarin itu belum ada. Ada abstrak. Ya, belum ada abstraknya. Nanti kita akan lihat seperti apa abstrak itu Bapak Ibu. Selanjutnya masuklah kita. Nah, ini sudah laporannya. Jadi sebelum penelitian yang ini Bapak Ibu kan sudah ada semua ini kan? Waktu kita menyusun proposal sudah ada semua ini. Ada pendahuluan, ada kajian pustaka, ada metode penelitian kan? Sudah Ya, Bu, sudah. aman nih, ini sudah, nggak usah dikorek. Yang sekarang yang Bapak Ibu mau susun adalah hasil penelitian, ya, hasil penelitian dan pembahasan ini. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang bab 5 adalah kesimpulan. Tidak banyak lagi Bapak Ibu, tidak banyak lagi ditulis. Karena ini 3 bab sudah selesai. Masuklah kita ke laporannya. Nah, di laporan ini Bapak Ibu, itulah yang Bapak Ibu lakukan pada saat kita PPL. Jadi di PPL itu Bapak Ibu, meskipun PPL misalnya PJBL ya, tapi judulnya Bapak Ibu itu adalah PBL, itu diteruskan saja Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, apa isi laporan itu Bapak Ibu? Isi laporannya. Jadi yang
1, 2, 3 tidak usah lagi kita korek-korek Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu sudah membuat kemarin. Sekarang kita masuk di sini. Apa isi laporannya? Isi laporannya jadi mulai dari sini seperti yang kemarin Bapak Ibu ini saya jelaskan dari awal lagi, tapi tidak apa-apa. Ini kita agak cepat-cepat lah. Pendahuluan. Jadi Bapak Ibu ini kan sudah ada kemarin. Tapi pada saat penelitian ini kita boleh sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi. Kalau kemarin kita sudah buat, tapi pada saat laporan ada hal yang perlu kita perbaiki, silakan. Terus di bab 2-nya, kajian pustaka. Nah, kalau di proposal kan kajian pustaka tidak banyak kan Bapak Ibu, masih terbatas. Itu masih bisa ditambahi Bapak Ibu di laporan itu. Masih bisa ditambahi dengan referensi lain. Terus metode penelitian, sesuaikan jadwal sesuai dengan realitas kegiatan penelitian. Kan waktu kita buat proposal Bapak Ibu masih kita ancang-ancang. Siapa tahu di tengah perjalanan ada jadwal yang tidak sesuai. Boleh kita ganti ya Bapak Ibu ya untuk laporannya. Terus nah sudah masuk di sini Bapak Ibu. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Ini tidak wajib, deskripsi prasiklus itu tidak wajib. Tapi kalau Bapak Ibu tuliskan juga tidak apa-apa. Yang terutama ini Bapak Ibu, hasil penelitian dan pembahasan. Ya, itu yang penting. Hasil penelitian dan pembahasan. Ya, apa hasil penelitian Bapak Ibu? Ini sangat lengkap Bapak Ibu ya. Nanti akan saya kirimkan juga materinya. Apa hasil penelitian Bapak Ibu? Uraian tiap siklus. Berapa siklus Ibu lakukan? Bapak Ibu lakukan berapa siklus? 2. Kemarin? Ya, betul. 2. Ya, 2 ya, 2. Uraikan tiap siklus itu 2. Bapak Ibu. 2. Ya, uraikan tiap siklus tentang pelaksanaan data dan refleksi. Misalnya di deskripsi data siklus 1, tuliskanin Bapak Ibu. Apa perencanaannya di siklus 1 dulu. Selesaikan dulu siklus 1. Apa yang kita rencanakan di situ? Ini ada dalam kurung, deskripsikan apa yang sudah disiapkan dan direncanakan. Misalnya Bapak Ibu sudah menyiapkan modul ajar, sudah menyiapkan instrumen observasi, sudah menyiapkan LKPD dan seterusnya. Setelah itu pelaksanaannya, waktu Bapak Ibu melaksanakan mengajar sudah di siklus 1 itu, tuliskan langkah-langkahnya, apa semua yang dibuat pada saat pelaksanaan itu ya. Kemudian yang ketiga adalah observasi. Deskripsikan apa saja yang diamati, instrumen yang digunakan, dan hasilnya seperti apa. Jadi dalam penelitian itu Bapak Ibu PTK itu ada 4 ini perencanaan, pelaksanaan, diobservasi, baru kita refleksi. Kapan dilakukan refleksi? Apa saja masukan observer, kesimpulan apa yang dihasilkan, apa saja yang harus diperbaiki. Itu yang ditulis di refleksi. Jadi setelah direncanakan, kita laksanakan, diobservasi, kemudian kita refleksi. Nanti dituliskan, pelaksanaan refleksi dilaksanakan pada tanggal bla 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 bla. Adapun masukan dari observer. Jadi Bapak Ibu, sejatinya penelitian tindakan kelas itu tidak boleh dilakukan satu orang. Harus ada observer. Misalnya Ibu Andi Fatma itu harus menggandeng kawan yang guru PAI untuk menjadi observer. Karena kalau sudah kita peneliti, kalau sudah kita observer, biasanya kita tidak objektif menuliskan hasilnya. Setelah itu Bapak Ibu, setelah selesai data siklus 1, masuklah deskripsi data siklus 2. Sama dengan ini juga. Sama dengan itu Bapak Ibu ya. Terus, tadi itu kan Bapak Ibu hasil penelitian. Nah, hasil penelitian. Yang berikutnya adalah pembahasan. Nah, apa yang dibahas Bapak Ibu? Membahas perubahan atau fenomena yang terjadi. Jadi kita bahas Bapak Ibu. Jadi kalau di hasil penelitian menceritakan siklusnya, maka di pembahasan membahas secara detail perubahan atau fenomena yang terjadi pada saat kita melaksanakan siklus 1, siklus 2. Jadi dari siklus ke siklus kita bahas Bapak Ibu. Kemudian hasil tindakan dikaitkan dengan teori yang diacu pada bab 2. Jadi hasil tindakan yang kita lakukan berdasarkan temuan itu harus sesuai dengan teori yang ada di bab 2. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi terus ada kaitan-kaitannya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini detailnya. Boleh nanti Bapak Ibu tidak usah di itu ya, nanti saya akan kirimkan ini.
Jadi di bab 4 itu Bapak Ibu, ini susunannya seperti ini. Bagian A, jadi kan bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Bagian A, gambaran umum lokasi penelitian. Apa yang Bapak Ibu tuliskan? Uraikan kondisi secara umum sekolah dan kelas. Jadi boleh ceritakan begini, SMP Negeri 1 Nunukan terletak di jantung kota Nunukan dan seterusnya. Sekolah ini dikelilingi oleh diapit oleh beberapa sekolah-sekolah sehingga suasana pembelajaran semakin kental misalnya. Sekolah ini memiliki sekian kelas, berapa jumlah itu bisa diuraikan di sini, kondisi secara umum Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi fisik sekolah. Jadi kondisi fisik sekolah boleh menceritakan keadaan sekolah. Jadi geografisnya, sarana prasarananya, data-data fisiknya. Jadi Profil sekolah. iya, di sekolah kita, di sekolah, jangan di sekolahnya Bu Fatma kita ambil Bu Kurniati ya. Di sekolahnya Bu Kurniati, kalau Bu misalnya di Bu Kurniati sampaikan di sekolahnya tidak ada yang fokus, tuliskan saja di situ enggak apa-apa Bu Kurniati. Kan sekolah kan kita objektif kan Ibu Kurniati. Siapa betul, Bu. tahu dengan meneliti ada bantuan di sekolahnya Ibu Kurniati nanti. Jadi ceritakan di sini Bu Kurniati, sarana prasarananya misalnya listriknya masih apa namanya belum stabil, cuma menyala jam sekian. Terus data-data fisiknya ruang kelas sekian, perpustakaan, kemudian rumah ibadah atau masjid dan seterusnya. Ini diceritakan di bagian ini Bapak Ibu. Terus uraikan kondisi non fisik. Nah, apa di non fisik Bapak Ibu? Prestasi sekolah kita. Sekolah saya, jangan sekolah saya, SMP Negeri 1 Nunukan misalnya adalah sekolah penggerak angkatan 1. Guru-gurunya, jadi misalnya ada gurunya yang guru penggerak, tuliskan. Ada guru berprestasi, tuliskan. Terus sekolah kita ini dikenal sebagai sekolah apa? Misalnya sekolah ramah anak, sekolah adiwiyata, sekolah apa namanya sehat, sudah dituliskan semua di sini. Itu masuk pada gambaran umum lokasi penelitian. Selanjutnya lebih mengerucut masuk ke profil subjek penelitian. Apa yang dituliskan di situ Bapak Ibu? Uraikan kondisi siswa yang diteliti. Nah, kalau tadi masih gambaran umum sekolah, maka di sini sudah masuk pada kelas yang kita teliti. Misalnya kelas 2 SD. Tuliskan di situ kondisi siswanya. Kalau kelas 1 SMP, tuliskan misalnya siswa di kelas 7 SMP Negeri 1 Nunukan rata-rata penghasilan keluarganya itu begini-begini dan seterusnya. Jadi diceritakan semua di situ Bapak Ibu. Kemudian di sini juga bisa ceritakan Bapak Ibu jumlah siswanya berapa ya. Jumlah siswanya berapa, berapa jenis kelamin laki-laki, berapa perempuan. Iya, masukkan di sini kondisi siswa. Terus uraikan kondisi non fisik siswa, prestasi akademik dan non akademik. Di kelas ini misalnya rata-rata siswanya adalah siswa berprestasi non akademik, misalnya dia pemain bola. Di kelas Bu Kurniati yang Ibu Kurniati teliti itu, di situ semua pemain bola, pemain basket dan seterusnya. Jadi tidak ada yang menonjol di akademik, semua non akademik dituliskan di sini, di bagian ini ya. Selanjutnya bagian C. Hasil setiap siklus dan pembahasan. Nah, sudah mulai di sini Bapak Ibu. Situasi kelas saat penelitian berdasarkan hasil observasi. Tuliskan di sini Bapak Ibu. Kemudian hasil siklus 1. Jadi hasil siklus 1, hasil siklus 2 kita bahas nih di sini Bapak Ibu. Uraikan hasil setiap siklus yang dilakukan secara jelas, yakni data-data dan pembahasannya. Kita masukkan nih sudah di sini. Jadi Bapak Ibu bab 4 itu adalah hasil penelitian kita di kelas ya, hasil penelitiannya. Kalau bab 1 dan 3 itu masih teori-teorinya dan seterusnya di sana, masih konsep-konsep di sana Bapak. Tapi ini yang real di lapangan. Nah, berdasarkan penelitian kita Bapak Ibu, apa yang kita temukan, maka kita buatlah penutup ya. Penutup itu terdiri dari simpulan. Bapak Ibu, bukan kesimpulan ya.
Nanti perhatikan Bapak Ibu, nanti kalau membuat tulisan bukan kesimpulan, tapi simpulan, ya. Simpulan itu hasil pemikiran kritis peneliti setelah membahas hasil penelitian ini dan mengkonsultasikan dengan teori yang dipakai. Jadi bukan ringkasan hasil atau mengulang hasil penelitian. Jadi di simpulan ini Bapak Ibu pure murni adalah pemikiran peneliti. Berdasarkan pembahasan maka simpulan yang dapat peneliti sampaikan adalah tuliskan semua. Jadi dengan menggunakan model pembelajaran ini, maka prestasi siswa itu siswa yang tadinya malas masuk kelas, tidak bergerak mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam, maka dengan peneliti menggunakan model pembelajaran problem based learning, maka siswa sudah mulai tertarik untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam. Terbukti dengan semakin bergairahnya mengikuti dan hasil asesmen sumatifnya meningkat. Jadi kita yang berbicara di sini Bapak Ibu ya. Kemudian saran. Saran itu Bapak Ibu harus operasional dan dapat dilaksanakan. Jadi sarannya Bapak Ibu misalnya kita mau saran ke sekolah ya untuk melengkapi untuk pengadaan infokus misalnya di sekolah Ibu Kurniati. Sampaikan di saran ini Bu Kurniati. Nah, peneliti menyarankan setelah melaksanakan penelitian ternyata siswa itu tertarik belajar ketika menggunakan menggunakan proyektor ya karena guru tidak fokus guru tidak fokus pada metode ceramah, tetapi siswa bisa berinteraksi dengan media yang disediakan oleh guru. Itu bisa dikasih saran. Berarti kita mintain fokus ya Bu Kurniati. Kalau minta listrik boleh sama pemerintah Bu Kurniati. Habis itu Bapak Ibu masukkan daftar pustaka. Apa daftar pustaka itu Bapak Ibu adalah semua teori-teori yang melandasi yang ada pendapat orang lain dituliskan di daftar pustaka. Baru masuklah ke lampiran. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, di kesimpulan ini, kesimpulan berdasarkan hasil temuan. Simpulan di setiap siklus. Jadi boleh kesimpulannya Bapak Ibu berdasarkan temuan, boleh setiap siklus, boleh nanti kesimpulan dari akhir penelitian. Saran atau usulan untuk penelitian selanjutnya, kemudian saran bagi perbaikan pembelajaran selanjutnya. Ini yang dituliskan di saran. Selanjutnya Bapak Ibu, contoh menarik simpulan, contoh menarik simpulan. Ini kan tujuan pembelajarannya, tujuan penelitian. Melalui kerja kelompok, siswa mampu menemukan berbagai alternatif guna mengatasi masalah banjir. Misalnya, deskripsi analisis pembahasannya ini. Hasil kerja kelompok menunjukkan bahwa dua kelompok menemukan. Nah ini nanti Bapak Ibu ya, yang seperti ini Bapak Ibu ceritakan di pembahasan. Misalnya, jadi bahasanya sederhana. Hasil kerja kelompok menunjukkan bahwa dua kelompok menemukan alternatif pemecahan masalah yang kreatif sangat bagus. Dua kelompok menemukan pemecahan masalah yang cukup logis, sedangkan satu kelompok hanya menemukan pemecahan masalah banjir biasa. Itu analisis kita. Nah, berdasarkan hasil analisis ini Bapak Ibu, buatlah simpulannya. Nah, simpulannya berdasarkan ini Bapak Ibu, semua kelompok telah menemukan alternatif pemecahan masalah yang cukup relatif, 80%. Walaupun satu kelompok belum mampu mencari pemecahan masalah yang baik. Jadi udah gampang Bapak Ibu. Jadi berdasarkan hasil pembahasan, kita buat nih simpulannya. Ya. Ini nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca-baca lagi, pasti akan ketemu. Nah, daftar pustakanya Bapak Ibu boleh buku, boleh makalah, boleh website, ya, kemudian gaya penulisannya. Kemudian lampirannya. Lampiran administrasinya ada lampiran bukti siklus 1, jadi ada modul ajarnya dimasukkan, Bu Andi. Bu Andi kan sudah sampai di penutup, nanti masukkan modul ajar di siklus 1, kemudian LKPD, hasilnya apa, lampiran bukti siklus 2, lampiran bukti seminar, ya, itu yang dianukan. Nah, ini nanti di lampiran, ini masukkan Bapak Ibu bukti seminarnya. Usahakan ada bukti seminar ya, supaya nanti pada saat UKIN nilainya tinggi. Karena penelitian Bapak Ibu sudah diseminarkan. Ya. Biodata peneliti, itu lampiran. Jadwal penelitian kapan,
anggarannya kalau ada. Tapi kan Bapak Ibu tidak ada anggaran. Surat izin penelitian, instrumen penelitian, data awal. Ya, kalau ada Bapak Ibu. Instrumen penelitian tidak usah yang ada isinya ya, dikosongkan. Terus masuk bukti tiap siklus. Nah, ini Bapak Ibu, bukti tiap siklus. Ada RPP, sekarang kan tidak lagi RPP, jadi RPP sama dengan modul ajar Bapak Ibu ya. Sama dengan modul ajar. Kemudian ada hasil tes, kan ada tesnya kan Bapak Ibu? Tuliskan hasil tes, ada hasil kerja siswa LKPD, ada rekap nilainya kan? Rekapnya semua siswa. Kemudian ada instrumen pengamatan pembelajaran, ada instrumen perilaku siswa, ada daftar hadir, ada foto kegiatan. Usahakan Bapak Ibu, bukan usahakan, harus lampirkan foto-foto kegiatan pembelajaran ya. Kan kemarin ada juga di PPL kan Bapak Ibu ya, pakai itu saja. Pakai itu saja Bapak Ibu. Nah, kalau melampirkan bukti hasil seminar, ini ada undangan seminarnya, ada daftar hadir, minimal 15 peserta dari 3 sekolah. Kalau di sekolah saja enggak apa-apa Bapak Ibu. Ada daftar hadir narasumber. Ini kalau banyak orang ya, tapi kalau cuma kita sendiri enggak usah ini. Ada berita acaranya, ada notulen seminarnya, ada makalahnya, ada bahan tayangnya. Itu kalau yang seminar sesungguhnya Bapak Ibu. Nah, terima kasih. Saya akan memperlihatkan Bapak Ibu contoh surah ini yang dan lain-lainnya ini Bapak Ibu. Jadi ini untuk Share lagi contoh surat. ya. Ini contoh Terus Bunda. untuk yang ini Bapak Ibu ya, yang pelengkap-pelengkapnya itu Bapak Ibu. Ini meskipun PTS Bapak Ibu, jadi ini yang saya share adalah dari pemateri saya Bapak Ibu, yang beberapa kali saya mengikuti kelas pelatihan menyusun PTK Bapak Ibu. Ini judulnya seperti ini, masih proposal sih kemarin Bapak Ibu ya. Jadi ini Bapak Ibu ya, tadi kan dibilang ada judul ya, kemudian nanti di sini tuliskan Bapak Ibu laporan penelitian tindakan kelas, karena ini sudah terakhir. Yang maksudnya bukan lagi proposal di sini. Boleh sini. Laporan penelitian tindakan kelas, bukan lagi proposal Bapak Ibu ya. Terus nanti siapa penyusunnya. Terus sekolahnya di mana. Nah, terus itu Bapak Ibu, kalau laporan PTK-nya ini Bapak Ibu ya, ini kemarin saya contohkan. Itu kalau PTS, kalau PTK ini cover Bapak Ibu, peningkatan hasil belajar siswa pada materi memahami cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru melalui model pembelajaran PJBL di kelas 9 Tadulako SMP 1 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Ini masih proposal. Masukkan logo sekolah, sebenarnya logo sekolah, Kak. Tapi kan Bapak Ibu di UIN boleh masukkan logonya UIN. Ini gurunya, ini sekolahnya ya. Baru kita masuk ke daftar isi Bapak Ibu ya. Daftar isinya ini seperti ini. Nanti saya kirimkan semua ini Bapak Ibu. Daftar isinya ini yang di depan-depan ini begini susunannya. Ya. Ini nanti kalau kita sudah melaksanakan seminar Bapak Ibu, tambahkan di sini. Kemudian ini pendahuluan, masukkan sama juga kemarin Bapak Ibu ya. Penutup daftar pustaka. Setelah itu Bapak Ibu ada daftar tabel, kalau ada tabelnya. Terus daftar gambar kalau ada Bapak Ibu, baru lampiran. Lampiran kita masukkan sini. Ya, itu yang di depan-depannya Bapak Ibu ya. Kalau surat Daftar izin gambar. penelitian, ini Bapak Ibu, ini surat permohonan melaksanakan penelitian tindakan kelas. Ini Bapak Ibu ya. Nanti Share yang itu Bunda. ya. Share lagi yang itu. Tidak ada yang saya tidak share, semua saya share. Asal jangan sampai hati yang saya share, Iya. Nah, ini saja surat keterangannya. Selalu. Jadi, Sering-sering ya. saja. Kalau untuk kepala sekolah ditujukan kepada kepala bidang, kalau untuk guru ditujukan kepada kepala sekolah. Ya. Jadi untuk kepala-kepala sekolah seperti Pak Ansar, seperti Pak Sunadir, sebenarnya dia bukan PTK Bapak Ibu, karena kepala sekolah. Harusnya dia adalah PTS, tapi susunannya sama. Nah, ini Bapak Ibu, jadi nanti di sini surat permohonan penelitian lampirkan kepada yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Palu misalnya di tempat. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Pokoknya tinggal Bapak Ibu ganti ya. Nanti. Terus surat ATM, izin ATM. penelitian. Ini contoh surat izin penelitian. Ini pakai nomor kop sekolah kita ya, ganti nanti ya. Ini orang Cianjur ini.
Terus ini surat izin penelitian. Kemudian ini masukkan di sini izin tersebut berikan dengan catatan ya, ini surat izin penelitian. Jadi lengkap ini Bukan, Bapak Ibu. Ini bukankah hasil ada yang kita download sudah ini Bapak Ibu kemarin yang surat izin penelitian? bagaimana? Ada kan Bu yang dikirim itu disuruh download kan? Isi disuruh download. Bukankah itu Bu Fitri? Siapa yang suruh Ki? Ada tuh Bu yang dikirim di grup besar itu kan yang kita disuruh isi Oh, surat itu izin. itu anunya itu Oh, gaya selingkungnya, template-nya, template. iya, Jadi ikut itu. PPL. Iya. Itu template-nya. Kalau saya ajarkan yang isinya. Jadi isi ini masukkan sesuaikan dengan template yang ada itu, Bapak Ibu ya. Jadi ada Iya, contoh iya. surat penelitiannya, terus apalagi keterangan melaksanakan penelitian. Ini sudah lengkap nih Bapak Ibu. Jadi ini kepala sekolah di sini ya. Ini karena yang memberikan materi saya waktu itu adalah pengawas Bapak Ibu. Jadi dia minta izinnya ke kepala bidang. Nanti menerangkan ini namanya Ibu Nureni ini Bapak Ibu. Ini dia sudah golongan 4D. Terus Bapak Ibu surat keterangan melaksanakan seminar. Nah, kalau Bapak Ibu, jadi ini kalau di apa namanya UKIN tinggi nilainya ini Bapak Ibu sudah diseminarkan. Ini surat keterangan melaksanakan seminar. Lampirkan saja nanti Bapak Ibu. Ini ada semua. Terus berita acara pelaksanaan seminar. Ini contoh berita acaranya. Terus apalagi daftar hadirnya lengkap dengan model-model daftar hadir Iya, Bapak Ibu. Sudah aman iya, iya. selesai. Ya, jadi untuk kembali lagi ke sini Bapak Ibu, untuk PTK laporan di bab 4 ini tidak banyak Bapak Ibu, maksudnya tidak banyak lagi yang Bapak Ibu mau kerja karena sebagiannya sudah dikerjakan kan Bapak Ibu ini. Jadi yang kemarin itu Iya. disambung saja ya, sambung saja. Nanti tinggal masukkan ini hasil penelitian dan pembahasan, baru simpulan. Kesimpulan apa isinya nanti Bapak Ibu lihat ya. Lihat di contoh itu Bapak Ibu. Saya mana sudah itu. Saya cari-cari tadi ini contoh PTK saya tidak dapat. Punyaku ini yang saya tidak dapat ini Bapak Ibu. Karena saya ganti laptop, maksudnya laptop yang lama itu saya sudah tidak pakai, sudah jarang. Diamkan. PTK EMI. Coba kita lihat bab 4. Nah, ini Bapak Ibu bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitiannya jadi ceritakan siklus 1 ya. Kemudian refleksi. Jadi dia per siklus Bapak Ibu kalau mau nanti saya kirim juga ini contoh ya di bagian bab 4-nya. Nanti analisis data tes hasil belajarnya masukkan di sini. Jadi ini ada semua Bapak Ibu presentasi. Jadi kita ceritakan betul yang terjadi saat kita melaksanakan penelitian. Nah ini ada ini Bapak Ibu, ini pada ini problem apa namanya berbasis masalah problem based learning ini Bapak Ibu. Oh ini yang sudah lama sekali tapi masih. Ini kalau ada yang mau lihat contohnya nanti akan saya kirim ini Bapak Ibu. Kalau project ada. Iya, Ini begitu saya punya, Bu. Tapi Ibu bilang kemarin, ini kan jadi tak ganti lagi dia begini. Yang apanya? lama ini, Bu. Yang lama ini anunya. Tapi sama saja Bapak Ibu. Di Iya, anunya sama iya, saja. Jadi kan di atas ini adalah hasil penelitian, baru bagian B adalah iya. pembahasan. Nah, yang problem based learning boleh contek-contek ini, no, enggak apa-apa. Jadi tidak panjang dia Bapak Ibu di pembahasannya. Jadi Kalau hasil dari project bunda ada bunda. Project. project saya kemarin Ya. bikin kemarin itu yang project based learning itu tidak selesai saya lakukan Bapak Ibu. Ada apa ya kemarin saya langsung ada kegiatan apa itu sampai tidak selesai. Baru sampai di proposalnya. Belum sampai di bab
pembahasan dan kesimpulannya. Iya. Ini yang kalau bab 5-nya, ini simpulannya Bapak Ibu. Bab 5 penutup berdasarkan hasil penelitian dan ditarik simpulan bahwa ini Bapak Ibu yang saya nanti kalau ada yang mau contoh ini tidak apa-apa. Meskipun lama tapi tidak bagaimana jauh beda Bapak Ibu ya. Iya, kalau yang ini Bu, kayak ini dia enggak terlalu panjang ininya, Bu. Dia enggak panjang ininya, enggak Iya. terlalu ini. Enggak ribet. Iya. Nanti kalau Bu Andi Fatma bisa chat saya, nanti saya kirim. Iya. Ada ini saya kalau yang itu Bu sudah selesai yang itu Bu. Yang ini sama dengan ini. Ini lembar pengesahan meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa melalui penerapan problem based learning materi ketentuan makan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran hadis di kelas. Ini makanan halal haram yang sudah lama sih ini Bapak Ibu penelitian saya ya. Ada yang baru tapi di laptop satu itu ini yang sudah lama tapi masih sesuai semua dengan itu Bapak Ibu ya. Masih sesuai semua dengan ini contoh lembar pengesahan. Itu aku kirimkan Bunda. Ini abstrak, contoh abstrak Bapak Ibu ya, ini abstrak. Nanti saya kalau mau nanti saya kirimkan semua ini Bapak Ibu. Ini ya contohnya Kirim ini. Bu, kirim saja Bu. Nanti sesuaikan saja kalau misalnya ambil project sesuaikan saja di sini Bapak Ibu ya. Iya, Nanti Bu. disesuaikan Kalau saja. ini Iya. bagus dia Bu. Iya. Ini saya sudah seminarkan juga ini Bapak Ibu dulu sebelum ini bab satu Ini kalau orang mau naik kan Bu, kayak apa tuh pangkat kah apa bilang Ibu Siti Asmi kemarin tuh Bu. kalau naik pangkat ini. sekarang Bapak Ibu sekarang kalau naik pangkat tidak perlu ada ini. Tidak Iya, perlu lagi dulu ada. kan Bunda. Dulu dipakai ini PTK kan Iya. Bunda. Dulu itu wajib ada PTK-nya penelitian tindakan kelasnya. Sekarang enggak nih. Nanti Bapak Ibu juga akan saya buat webinar minggu depan kayaknya. Kalau ada yang mau ikut, Pak silakan. Yang melaksanakan AKPAI Provinsi Sulawesi Tengah, saya akan buat webinar ini Bapak Ibu. Pengelolaan kinerja PMM yang terbaru 2025 ini Bapak Ibu. Tapi ini terlepas dari ini kan, cuma nanti saya akan share mungkin ada Bapak Ibu yang yang mau ikut disilakan. Kalau Bunda bilang pakai ini Bunda selesai sudah yang ini PTK-nya. Iya, pakai yang begini saja. Kenapa kah diubah? Apa yang saya suruh ubah kemarin? Enggak, karena kemarin itu ininya dia duluan ada siklus apa? Bukan siklus. Tentang ininya Bunda, apa itu namanya? Dia duluan itu di bab 2 di bab 3 itu apa? Di bab 2 itu bagian kajian perpustakaan langsung di situ yang dibahas di situ Bunda. Yang PTK-nya itu dari awalnya. Harus kajian teori dulu. Iya, di situ pertama kajian perpustakaan, baru penelitian yang relevan, terus pembelajaran teori sebaya, pembelajaran dan hasil pembelajaran, hasil belajar pendidikan agama Islam. Itu. Tidak, kalau bab 2 itu kan cuma ini saja kan? Cuma baru 2 isinya. Iya, terus B-nya kerangka pikir, C-nya hipotesis tindakan. Begitu dia. Bukan hipotesis. Iya, hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan. Sebenarnya Bapak Ibu di PTK itu tidak ada hipotesis. Iya. Tidak ada hipotesis tindakan. Tapi Bapak Ibu kan kita ada di UIN. Jadi silakan silakan mengikuti gaya selingkuh yang ada di UIN yang sudah dikirim itu, yang sudah dikirim sama panitia kan? Ikuti saja itu Bapak Ibu. Tinggal isinya dimasukkan ke sana. Kalau dipakai ini selesai sudah Bunda. Iya. Kalau tidak salah SD itu ada makanan halal haram ya? Iya. Kelas 6 kayaknya. Ada Bu. Ada. Siapa yang SD boleh modifikasi saja ini Bapak Ibu. Saya sudah hibahkan.
Ya, bagaimana Bapak Ibu? Aman Mi? Tidak susah kok kalau bab 4 saya seperti yang saya Iya. perhatikan. Ya, yang ini Bapak Ibu kan cuma begini dia. Jadi di bab 4 itu cuma ini hasil penelitiannya, ceritakan siklus Iya, 1. kelas 6, Bu. Saya rasa kalau ada contoh seperti ini Bapak Ibu cepat. 6 bab Lagi 5, kan kita kelas ada 6 bab bantuan 5. ChatGPT. Oh, ini lagi Iya yang saya mau, benar. ini lagi yang saya Bilang mau aja tanya. nih, Ya, GPT jadi tidak akan tolong ubahkan susah. modul ini. Dia ubah semua itu Bunda. Ya, bagaimana? Kalau diperintahkan GPT-nya lah, GPT tolong ubahkan modul ini menjadi judulnya kita. Dia langsung ubah semua itu Bunda. Memang. Jadi tinggal tetap dibaca Bapak Ibu ya. Tetap dibaca, sesuaikan dengan kebutuhan kita, sesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah kita. Ya. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, akan saya share contohnya ini. Nanti Iya. contohnya Bapak Ibu boleh dimatikan saja YouTube-nya, anunya, recordingnya Pak Maslim.